Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Samir dan Lezi akan melakukan tanya jawab mengenai wabah COVID-19. Tentu di antara kalian sudah banyak yang tahu tentang COVID-19. Namun di antara kalian tentu ada juga yang belum tahu. Silahkan tonton video ini sampai selesai. Tetapi sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya dukung kami dengan like, komen, dan subscribe channel ini. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan ataupun manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran pernapasan pada manusia, mulai dari batuk, pilek hingga yang terlebih serius seperti MERS dan SARS. Coronavirus adalah jenis virus baru yang ditemukan dan menyebabkan penyakit COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadinya wabah virus corona di Wuhan, China pada bulan Desember 2019. Gejala-gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, rasa lelah, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan, atau diare. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Beberapa orang yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala apapun dan tetap merasa sehat. Sebagian besar, sekitar 80% orang yang terinfeksi berhasil pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari 6 orang yang terjangkit COVID-19 menderita sakit parah dan kesulitan bernafas. Orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung, atau diabetes punya kemungkinan lebih besar mengalami sakit lebih serius. Orang-orang yang tertular COVID-19 dari orang lain yang sudah terjangkit virus. COVID-19 dapat menyebar dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terjangkit COVID-19 batuk atau mengeluarkan nafas. Percikan-percikan ini kemudian jatuh ke benda-benda dan ke permukaan-permukaan di sekitar. Orang-orang yang tersentuh benda atau permukaan tersebut lalu menyentuh mata, hidung, atau mulutnya dapat terjangkit COVID-19. Penularan COVID-19 juga dapat terjadi jika orang menghirup percikan yang keluar dari batuk atau napas orang yang terjangkit COVID-19. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga jarak lebih dari 1 meter dari orang yang terjangkit. WHO terus mengkaji perkembangan penelitian tentang cara penyebaran COVID-19 dan akan menyampaikan temuan-temuan terbaru. Menurut penelitian sejauh ini, virus penyebab COVID-19 ini umumnya menular melalui kontak dengan percikan dari saluran pernapasan, bukan melalui udara. Secara umum, penyebaran penyakit ini adalah melalui percikan saluran pernafasan yang dihasilkan saat batuk. Risiko penularan COVID-19 dari orang yang tidak ada gejala sama sekali sangatlah rendah. Namun, banyak orang yang terjangkit COVID-19 hanya mengalami gejala-gejala ringan, terutama pada tahap-tahap awal. Karena itu, COVID-19 dapat menular dari orang lain, semisalnya hanya batuk ringan tetapi merasa sehat. WHO terus mengkaji perkembangan penelitian tentang secara penyebaran COVID-19 dan akan menyampaikan temuan-temuan terbaru. Risiko COVID-19 dari fase orang yang terinfeksi COVID-19 adalah kecil. Penelitian awal memang mengindikasikan bahwa dalam kasus-kasus tertentu virus ini bisa ada di fase,
Tetapi, dalam konteks wabah yang sedang terjadi ini, rute penularan ini tidak menjadi kekhawatiran. WHO terus mengkaji perkembangan penelitian tentang cara penyebaran COVID-19 dan akan menyampaikan temuan-temuan terbaru. Namun, demikian, karena risiko tetap ada, walaupun kecil, hal ini memperkuat alasan mengapa kita harus rajin mencuci tangan setelah menggunakan kamar mandi dan sebelum makan. Gunakan masker hanya jika Anda sakit disertai gejala-gejala COVID-19, terutama batuk atau merawat orang yang mungkin terjangkit COVID-19. Masker sekali pakai hanya dapat digunakan satu kali saja. Jika Anda tidak sakit dan tidak merawat orang yang sakit, namun Anda memakai masker, maka Anda telah memboroskan masker. Telah terjadi kekurangan masker di mana-mana, sehingga WHO mendorong orang-orang untuk menggunakan masker dengan bijak. WHO menyarankan agar masker medis digunakan secara bijak, sehingga pemborosan tidak terjadi dan masker tidak disalahgunakan. Cara paling efektif melindungi diri dan orang lain dari COVID-19 adalah sering mencuci tangan, menutup mulut saat batuk dengan siku yang terlipat atau tisu, dan menjaga jarak setidaknya 1 meter dari orang yang batuk-batuk atau bersin-bersin. Apapun keadaannya, jika kalian mengalami demam, batuk, dan kesulitan bernafas, segeralah mencari pertolongan medis untuk mengurangi risiko terkena infeksi yang lebih parah, dan sampaikan riwayat perjalanan Anda baru-baru ini kepada tenaga kesehatan. Nah, itu dia penyampaian COVID-19 dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada salah kata ataupun apa, kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.